Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tidak akan sia-sia. Lunakan tanah hati kami, sehingga mudah untuk ditanami benih-benih firman, dan firman itu akan bertumbuh, akan menjadikan kami menjadi manusia-manusia rohani yang kuat, menjadikan kami manusia-manusia rohani yang dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Masih semangat saudara? Ini kali kedua saya berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara. Yang pertama, beberapa bulan yang lalu saya pernah menyampaikan di tempat ini, tempat yang sama, ininya juga sama. Saya melihat dulu sebanyak ini semangat, karena banyak. Nah, mata roh saya melihat banyak sekali jemaat-jemaat di tempat itu. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Oleh karena itu, karena banyak jemaat yang baru, saya ingin memperkenalkan diri. Karena mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya Cuan STH. Bergelar STH loh saya. Cuan STH Yesus Pengharapan. Mungkin banyak di antara bapak saudara yang kasar kusuk. Mosok sekolah STH, mosok sekolah teologi. Salah, saya nggak bohong. Apalagi diminta ini saya nggak bohong. Tapi saya bukan sekolah. Sebab STH saya berbeda dengan STH pada umumnya. Selalu takut hati, sebab Yesus pengharapan. Amin. Bukan STH, sekolah teologi bukan. Saya nggak sekolah. Jadi saya nggak bohong kan? Nah, baik, mari kita masuk dalam firman di dalam Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Saya akan bacakan buat saudara. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Lanjut. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanlah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji. Ada seorang buta di dekat dalam sebuah perjalanan Yesus menuju Yerusalem, dia hampir memasuki kota Yeriko. Ada seorang buta, pengemis buta. Dia duduk di pinggir jalan. Dia berseru-seru mencari Yesus, ingin mendapatkan sebuah kesembuhan. Pagi hari ini saya ingin mempelajari bagaimana seorang pengemis yang buta ini mampu melihat dari kebutaan, dari kegelapan, mampu melihat, mampu memperhatikan apa ciptaan Tuhan, keindahan-keindahan dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah yang pertama, dia mempunyai sebuah keinginan yang besar. Ketika seseorang tidak mempunyai keinginan yang besar, sulit rasanya untuk pindah dari satu posisi kepada posisi yang lain. Dari satu posisi yang tidak baik menuju satu posisi yang lebih baik, sulit rasanya ketika kita tidak mempunyai sebuah keinginan. Pengemis buta ini begitu berkeinginan untuk
menghilangkan kebutaannya karena dia sudah jenuh. Dia gelap, matanya gelap. Seorang pengemis itu gelap matanya. Buta itu gelap matanya. Saya seringkali ketika melihat seorang pengemis, saya berkata kepada teman saya, masih mending orang yang tuli daripada orang yang buta. Karena orang yang buta tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi masih mending orang yang tuli, dia bisa melihat apa-apa. Dia bisa berbicara dengan yang lain dengan bahasa Morse, bahasa orang buta, bahasa orang tuli. Pada waktu orang buta ini, si pengemis ini, di dalam Markus disebutkan sebagai Bartimeus. Saya sebut saja Bartimeus. Bartimeus ini setelah mempunyai keinginan yang besar, dia tentu mencari informasi. Siapa sih yang dapat menyembuhkan saya? Siapa sih yang dapat menghilangkan kebutaan saya? Sepertinya mustahil. Saya nggak punya uang untuk operasi. Pergi ke dukun pun saya nggak bisa. Dia mendengar informasi. Yesus yang akan menyembuhkan. Yesus yang akan menyembuhkan. Didengarlah informasi itu. Sering kali informasi itu didengarnya, disimpannya dalam hati, menjadi sebuah rema di dalam hatinya. Saya mau beritahu saudara, ketika kita menyerap informasi, pastikan informasi itu informasi yang benar. Karena sebuah informasi yang salah itu akan menimbulkan percaya yang salah. Kemudian tindakan kita itu akan salah. Kalau kita percaya yang benar, mendengar informasi yang benar, kita akan percaya yang benar. Lalu kita akan bertindak dengan benar. Orang buta ini memilih jalan, mendengarkan informasi yang benar. Dia percaya yang benar. Sampai satu ketika dia melakukan tindakan yang benar. Satu ketika rombongan itu lewat, dia bertanya, apa itu? Yesus orang Nazaret itu lewat. Karena dia mempunyai percaya benar, dia tahu bahwa Yesus yang akan menyembuhkan, maka dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak sesederhana itu Yesus langsung menyembuhkan. Ada tekanan dari sebuah rombongan yang berada di depan. Kamu diam aja, jangan mengganggu perjalanan Yesus. Diam. Semakin dia ditekan, semakin dia berteriak dengan keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kali ini Yesus mendengar bahwa orang itu kemari. Apa yang engkau inginkan aku perbuat untukmu, kata Yesus. Tuhan, aku ingin melihat. Maka melihatlah engkau, karena engkau percaya kepadaku. Orang itu bersyukur lalu meninggalkan jubahnya, meninggalkan profesi pengemisnya, dia mengikut Yesus. Pagi hari ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Hidup Bartimeus itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak datang dalam keadaan buta secara fisik, tetapi saya percaya di sini banyak yang ragu bahkan buta secara rohani. Kita secara fisik melihat, semuanya melihat, tetapi saya mempercayai hanya di antara kita, bukan sedikit tetapi banyak di antara kita yang rabun rohani. Rabun itu masih bisa remang-remang, saudara. Bahkan ada yang buta secara rohani. Apa yang saudara inginkan pagi hari ini? Apakah saudara ingin tetap bercokol di buta rohani tersebut? Ataukah saudara menginginkan pindah dari buta rohani itu? Bisa melihat terangnya yang ajaib.
saudara yang mengerti, bukan saya. Keputusan ada di tangan saudara. Apakah saudara tetap menginginkan aku nyaman di buta rohani ini? Ke gereja saya ke gereja, tak masalah. Yang penting aku bertemu dengan teman-teman. Yang penting aku pergi ke gereja karena KTP ku Kristen. Orang buta rohani tidak melihat perkara-perkara rohani. Orang buta rohani hanya melihat perkara-perkara jasmani. Buta rohani adalah satu keadaan di mana seseorang tidak mampu melihat perkara-perkara rohani. Kalau toh dia mendengar firman, firman itu akan berlalu begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pulang dari gereja sampai depan itu, ditanya firmannya tentang apa, tidak tahu. Buta rohani. Apakah kita nyaman dengan keadaan seperti ini? Saya beberapa kali bertanya pada seseorang, firmannya tentang apa pada minggu yang lalu. Apa ya? Aku kok tidak tahu. Apa ya? Apa ya? Sambil lemes seperti orang lapar. Apa ya? Perhatikan kalau ada pembicara berdiri di depan, dia tidak akan pernah berdiri di depan saudara jika Tuhan tidak mengizinkan. Ketika Tuhan izinkan pembicara berdiri di depan, perhatikan apa pesan Tuhan melalui pembicara tersebut. Pagi hari ini, miliki sikap hati yang benar, miliki keinginan yang besar untuk pindah dari buta rohani kepada terangnya yang ajaib. Kita mampu melihat perkara-perkara besar, kita mampu melihat perkara-perkara rohani yang besar. Tidak ke gereja asal ke gereja, tidak melakukan pelayanan asal pelayanan. Kita itu orang buta rohani, bahkan melihat jam pun kita buta. Jam ibadah itu jam 8, saudara. Kita melihat jam aja buta, nggak bisa. Jam pelayanan setengah jam harus datang, itu sudah kesepakatan. Kita pun buta, tidak bisa menepati waktu. Apa salahnya sih kita datang ibadah jam 8, kita datang sebelum jam 8? Apa salahnya? Kita duduk dia mempersiapkan diri. Ibaratnya gini loh, saudara. Kalau kita bertamu di rumahnya, misalnya ya Pak Wali Kota, misalnya kita ke rumah Pak Wali Kota, kita mempunyai janjian jam, misalnya katakanlah jam 9, kesepakatan kita antara kita dengan Pak Wali Kota jam 9. Kita tentu akan datang sebelum jam 9. Tidak mungkin kita akan lebih dari jam 9. Tidak berani. Mesti di bawah jam 9. Kita akan persilahkan menunggu. Karena kita tahu yang dicari kita adalah pembesar kota ini, pemimpin kota ini. Maka kita akan berdiam diri menanti-nantikan wali kota itu keluar ruangan untuk menemui kita. Terlebih dengan Tuhan kita, apakah kita tidak bisa menghargai Tuhan kita lebih dari seorang wali kota, lebih dari seorang presiden? Kita datang lebih dari jam 8 dengan seenaknya, belelang-beleleng, gak punya rasa menyesal. Maafkan bila pagi hari ini saya berkata keras. Saya tidak menyinggung salah satu dua orang, tetapi saya berkata kebenaran untuk kebaikan. Apakah tidak bisa kita seperti mencari seorang wali kota yang datang lebih awal, menghargai wali kota? Ini Tuhan loh, saudara. Bukan sekedar wali kota, bukan sekedar Prabowo, presiden kita, bukan. Ini Tuhan yang menciptakan kita, yang memiliki kita. Apakah kita tidak bisa menghargai? Pindahlah dari posisi tersebut. Saya ingin melihat kedisiplinan itu terjadi di gereja ini. Karena dari perkara yang kecil, Tuhan akan menambah-nambahkan menjadi perkara yang besar. Tuhan percayakan. Amin.
Kalau saudara menghargai waktu, pelayan datang 7:30, apa salahnya sih menepati waktu? Perkara yang kecil, engkau setia, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. 7:30, datangnya jam 7:30 lebih, 8 kurang 10. Bagaimana? Saya merasa prihatin melihat hal seperti itu. Seharusnya kita mampu berkomitmen ketika kita bertanam pada gereja lokal. Apa yang menjadi kesepakatan? Kita hargai kesepakatan tersebut. Kita datang tepat waktu. Sebelum waktu makan, kita sudah datang. Pindahlah dari posisi tersebut supaya saudara tidak berlanjut dalam kekeliruan. Ketika saudara menginginkan untuk pindah, seperti Bartimeus itu, Bartimeus menyerap firman-firman, menyerap informasi-informasi. Apakah kita tidak ingin menyerap informasi-informasi tentang firman? Apakah kita ke gereja hanya sekedar berkumpul-kumpul dengan teman, berkumpul-kumpul dengan kelompok kita? Saya berharap kita datang ke gereja, menyerap apa yang disampaikan di depan, tangkap intinya, supaya kita terbangun. Apa yang disampaikan, tangkap inti sarinya, membangun diri kita. Supaya kita bertumbuh menjadi manusia-manusia rohani yang lebih kuat, yang lebih dewasa lagi, yang lebih bisa dipercaya oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Dan pastikan bahwa kita mendengar firman adalah firman yang benar. Karena banyak di gereja-gereja lain mengajarkan hal-hal yang baru yang sepertinya baik tetapi belum tentu benar. Saudara yang datang tempat ini sudah tepat, karena di tempat ini saudara akan mendengarkan firman yang benar di MCC Rumah Keluarga. Ajak para teman, para saudara untuk hadir bersekutu di tempat ini. Karena kita akan mengalami satu pertumbuhan rohani yang baik. Dan pagi hari ini ketika saya menyampaikan berita firman ini, lolos sensor dan ditayangkan di media sosial, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di luar sana yang belum tertanam pada sebuah gereja lokal untuk hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami di MCC Rumah Keluargaku, di SD Kristen 1 Jalan Pajajaran 35 dahulu Kemiren Sejo. Kami mempunyai jam ibadah satu kali pada jam 8 pagi berbarengan dengan ibadah anak-anak MCC Kids. Mungkin Bapak Ibu Saudara di luar sana berpikir, wah, gedung gerejanya aja masih di sekolah, alat musiknya juga hanya keyboard. Bapak Ibu Saudara, jangan memandang dengan mata jasmani saudara, tetapi pandang dengan mata rohani saudara. Tuhan tidak kehilangan harga diri untuk hadir di tempat seperti ini. Tuhan tidak melihat kemegahan gereja, Tuhan tidak melihat kemegahan gereja, Tuhan tidak melihat kebagusan, keindahan pakaian saudara, Tuhan tidak melihat tampang saudara, tetapi Tuhan melihat hati. Itu yang menggerakkan Tuhan untuk hadir. Tuhan melihat hati. Seperti Tuhan telah menemui seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Dia berpakaian compang-camping. Tuhan tidak kehilangan harga diri untuk menemuinya. Tuhan berkenan menemuinya. Datanglah, bawa orang itu kemari supaya kau perbuat sesuatu untuk dia, bahkan menyembuhkan dia. Tuhan tidak kehilangan harga diri untuk
hadir menemui Bartimeus, orang yang buta yang pakaiannya compang-camping. Kita yang tempat ini yang berpakaian rapi, berpakaian mahal, kita lebih dari seorang buta, lengkap panca indera kita. Masa sih kalah dengan mereka? Apakah kenyamanan itu yang membuat kita kalah dengan Bartimeus? Seharusnya kita bersyukur diberi sesuatu lengkap. Hanya mata rohani kita yang mungkin takut atau bahkan buta. Ketika Bartimeus ini berteriak, dia pun tidak berjalan begitu mulus karena dia mempunyai tekanan dari depan. Diam kamu, jangan berteriak-teriak. Mungkin kita akan ke gereja. Aduh, tapi kerjaanku belum selesai kalau jam 8. Aku datang nanti jam 8.20 lah. Gak apa-apa kalau cuti Tuhan tak tahu. Atau aku harus makan dulu kalau ke gereja. Tapi makannya lama. Ya, saudara harus memanage waktu. Saudara harus mengatur waktu. Saudara jangan seperti anak kecil, seperti anak TK. Seperti orang buta yang selalu diperhatikan. Orang buta itu sulit untuk memperhatikan orang lain, untuk memberikan perhatian kepada orang lain itu sulit, kecuali tukang pijat. Kalau orang buta itu selalu butuh diperhatikan. Kita bukan orang-orang buta. Kita bisa sendiri. Kita bisa memanage waktu. Kita bisa mengatur waktu. Apa yang salah dengan waktu? Seringkali kita menyepelekan waktu. Telat sedikit gak apa-apa. Telat sedikit gak apa-apa. Pernah suatu ketika saya mendengar cerita seorang driver, jasa driver, dia dipanggil untuk berangkat janjian dengan seorang bos jam 10, katakanlah jam 10, dia datang jam 10 setempat. Bukan toleran yang ada, tidak pernah dipakai lagi. Driver seperti itu, driver yang tidak bermutu itu tidak akan pernah dipakai lagi. Dia tidak bisa menghargai waktu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak bisa menghargai waktu yang telah terjadi kesepakatan? Karena intimidasi, karena tekanan-tekanan itu, kita harus bisa mengenyahkan tekanan-tekanan itu. Kita harus bisa menyingkirkan tekanan-tekanan itu. Masa sih sebodoh itu kita nggak bodoh-bodoh amat bisa mengatur waktu. Nggak itu juga lah kita kalah dengan waktu. Kita bisa mengatur waktu. Bangun juga lebih awal, kita kerjakan pekerjaan kita lebih awal. Kita makan lebih awal kalau perlu. Apa sih salahnya seperti itu? Mengapa kita kalah dengan waktu? Sehingga ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka seperti Bartimeus ini ditemui oleh Yesus. Apa yang engkau ingin aku kerjakan untukmu? Yesus, aku ingin sembuh. Aku ingin melihat selama ini aku di dalam kebutaan. Sumpah rasanya Tuhan. Apakah kita tidak sumpah dengan kita lawan? Kita mau berangkat ke gereja aja malas minta ampun. Kita mau datang doa super malas. Buta rohani akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Buta rohani akan mematikan rohani kita lama-lama. Pelan tapi pasti dia akan mati secara rohani. Di Alkitab Perjanjian Lama, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mati rohani.
katakan sebagai nekros, yang mati rohani. Kita tidak ingin mati rohani. Kita tidak ingin bergereja biasa-biasa saja. Kita tidak ingin menjadi orang yang melakukan rutinitas tanpa arti. Kita tidak ingin melakukan sesuatu dengan hanya kebiasaan belaka. Tetapi kita mau datang dengan satu kerinduan. Aku ingin ketemu Yesus. Seperti Bartimeus ingin ketemu Yesus. Sebab Bartimeus tahu dia hanya mempunyai kesempatan yang begitu sempit. Kesempatan itu ada, tetapi begitu sempit, saudara. Bartimeus itu begitu terbatas, dia buta. Ketika ada rombongan lewat, apa itu? Rombongan pedagang domba, dia diam. Apa itu? Rombongan anak-anak lomba lereng, dia diam. Tetapi satu ketika, apa itu? Rombongan Yesus orang Nazaret itu lewat, dia segera mempergunakan kesempatan di dalam kesempitan itu. Dia segera berteriak. Kita itu hidup di dalam kesempatan yang sempit, saudara. Kita tidak pernah tahu kesempitan itu berjarak berapa lama. Entahkah kita berjarak 5 menit, entahkah kita berjarak 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, kita tidak tahu. Kita baru saja bercakap-cakap dengan seseorang, kita berpisah belum lama, kita mendengar orang itu sudah meninggal. Kita tidak akan pernah tahu usia kita itu sampai kapan. Batas titik usia itu sampai kapan? Titik itu berada di mana? Apakah titik itu berjarak 5 menit dengan kita? 10 menit, 15 menit? Kita tidak tahu. Orang yang sepertinya sehat tiba-tiba anfal, mati, bisa saja. Maka pergunakanlah kesempatan di dalam kesempitan untuk mencari Tuhan. Bukan hanya ceng-ceng, senang-senang. Ceng-ceng boleh itu jiwa nih, menyegarkan jiwa. Tapi roh kita harus hidup. Bukan hanya daging, bukan hanya jiwa, tetapi roh kita harus dapat. Dalam kesempitan itulah kita akan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Bartimeus ini ketika Yesus lewat, dia tidak berkesempatan. Kapan lagi dia akan menemui Yesus? Tidak tahu. Belum tentu Yesus 5 menit lagi lewat. Kita yang berjarak dengan tidak satu kepastian, tidak dengan satu kepastian, apakah kita tidak bisa mengambil keputusan? Aku siap untuk datang kepada Tuhan. Aku siap untuk melakukan ritual ibadahku dengan sungguh-sungguh. Aku siap melakukan perbedaan-perbedaan dengan minggu-minggu yang lalu. Dan saya ingin melihat minggu depan kita lebih tertib lagi. Kita bisa menghargai waktu. Kita bisa beribadah dengan nilai yang lebih baik. Kita bisa menghargai Tuhan dengan tepat waktu. Kita akan pindah dari kehidupan lama kita. Seperti orang buta yang menanggalkan jubahnya. Dia bersyukur. Dia mengikut Yesus. Dia meninggalkan kehidupan lamanya. Dia tidak lagi kembali kepada kehidupan lamanya. Tetapi dia mengambil keputusan. Aku ikut Engkau Yesus. Pagi hari ini, siapkah saudara mengambil keputusan? Aku meninggalkan hidup lamaku yang tidak penting. Aku meninggalkan hidup lamaku yang tidak bisa melihat waktu, tidak bisa menghargai Tuhan. Perkara yang kecil saja tidak bisa kita hargai. Bagaimana kita ingin perkara-perkara yang besar? Karena firman sendiri yang berkata,
Jika engkau setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan tambah-tambahkan dengan perkara yang besar. Kalau perkara kecil saja kita tidak bisa dipercaya, rasanya sulit untuk Tuhan mempercayakan perkara besar. Saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Mungkin beberapa berpikir, paling kedekatan dengan Pastor Oli, bukan karena kedekatan. Saya tidak pernah minta, saya tidak pernah minta diberi kesempatan. Saya tidak pernah mengemis, saya tidak mau mengemis pelayanan. Saya tidak mau mengemis. Aku yang bawa firman, aku tidak mau. Saya tidak pernah mengemis. Tapi ketika Tuhan izinkan, ketika Tuhan percaya saya, maka saya menyikapi dengan baik. Mulailah dengan perkara-perkara yang kecil, maka saudara akan percaya dengan perkara-perkara yang besar. Pagi hari ini ambil keputusan yang tepat supaya kita berharga di mata Tuhan, supaya kita dipercaya dengan perkara-perkara yang besar. Kita persiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan Yesus